ekonomi. Baik, terima kasih banyak ya anak-anak. Ingat harus tetap menjaga protokol kesehatan karena COVID masih ada di sekitar kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa supaya Tuhan memberkati apa yang kita pelajari hari ini. Oke, satu orang yang biasa memimpin kita dalam doa silakan. Ya, anak perempuan, ayo pimpin kita dalam doa. Terima kasih anaknya. Baik. Kehadiran anak-anak ya. Ada yang tidak hadir? Semua hadir? Baik, terima kasih. Harus hadir ya anak-anak ya. Harus rajin sekolah. Karena melalui sekolah itu kita akan memperoleh ilmu yang banyak ya, yang baik ya. Baik. Hari ini kita akan belajar ya. Coba perhatikan ke depan. Ya, di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang alat ukur baku dan tidak baku. Pak Guru mau tanya dulu. Ada yang masih ingat apa itu alat ukur baku? Ayo, angkat tangan. Oke. Baku adalah pengukur yang berlaku secara umum dan hasilnya sama. Ya, benar sekali. Kita berikan aplaus. Pengukuran yang baku adalah pengukuran yang bersifat umum atau universal dan hasil pengukurannya sama. Oke, terima kasih. Satu lagi ya. Ada yang tahu apa itu pengukuran tidak baku? Angkat tangan. Baik. Pengukuran tidak baku adalah pengukuran yang berlaku secara umum dan hasilnya tidak sama. Iya, benar sekali. Pengukuran yang tidak berlaku secara umum dan hasilnya berbeda-beda. Contohnya seperti yang di depan ini ya. Ya, kalau pengukuran yang tidak baku itu biasa menggunakan apa? Ada tangannya. Baik. Kalau yang yang baku menggunakan meter ya, itu contoh-contohnya. Baik. Oke, perhatikan gambar kedua ini, bisa lihat? Bisa. Gambar pertama ini apa? Kopi. Gambar kedua? Batu. Gambar yang pertama itu adalah Kopi. gambar yang kedua itu adalah es batu. Kalau kalian pegang rasanya bagaimana itu? Kalau kopi yang kalian pegang rasanya bagaimana? Panas. Kalau es batu kalian pegang bagaimana rasanya? Dingin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ada yang panas, ada yang dingin, dan ada yang sangat panas. Apa itu? Nanti kita akan belajar. Jadi tetap semangat. Oke, perhatikan gambar ini. Sudah lihat? Sudah lihat ya. Gambar ini, gambar pertama ini saat kita upacara. Ini gambar upacara ya. Iya. Apa yang kalian rasakan saat upacara di bawah terik matahari? Panas kan? Iya, biasa kalau upacara itu kita kipas-kipas kan? Iya, karena apa? Panas. Gambar yang kedua ini gambar apa? Seseorang yang melakukan bakar batu atau barafen ya. Baik. Menurut anak-anak, mana yang lebih panas, di bawah sinar matahari saat upacara atau dekat api saat kita bakar batu? Satu orang, ayo. Siapa? Oke. Dekat api saat bakar batu. Benar sekali ya. Benar kan tidak? Iya. Jadi
yang panas, ada yang sangat panas, ada yang dingin. Kira-kira apa yang membedakannya anak-anak? Satu orang. Apa? Suhu. Benar sekali. Suhu. Ada yang tahu apa itu suhu? Ada yang tahu apa itu suhu? Dari ini ada yang panas, ada yang dingin, ada sangat panas. Kira-kira apa itu suhu? Iya, hampir tepat, tapi sudah bagus ya. Kita berikan aplaus. Suhu itu derajat ya, panas atau dinginnya suatu zat. Itu yang dimaksud dengan suhu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang suhu. Oke, anak-anak bisa? Oke. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian suhu. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ya kemampuan indera peraba sebagai pengukur suhu dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan pengukuran suhu menggunakan indera perasa atau tangan dan termometer di kehidupan sehari-hari. Berikutnya, peserta didik dapat memilih alat ukur suhu dengan benar. Ya. Yang terakhir, peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan. Ya. Pada pembelajaran ini, Bapak Guru akan melakukan penilaian. Ada 3 penilaian yang Pak Guru lakukan. Yang pertama itu ada namanya penilaian sikap. Ya, ada penilaian sikap. Yang kedua itu ada penilaian pengetahuan ya. Dan yang ketiga itu ada penilaian keterampilan. Dari semua itu nanti Pak Guru akan melihat kelompok mana yang paling bagus kerjasamanya. Jadi kelompok 1 kah atau 2 atau 3 nanti Pak Guru akan berikan hadiah. Memberikan apa? Hadiah. Jadi harus tetap semangat. Ya. Baik, manfaat daripada pelajaran kita hari ini. Yang pertama itu peserta didik mengetahui pengertian suhu. Yang kedua, peserta didik mengetahui alat ukur suhu yang akurat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui cara menggunakan alat ukur. Dan yang keempat, peserta didik dapat menggunakan alat ukur suhu. Baik. Pembelajaran kita hari ini akan ada 6 segmen atau langkah-langkah. Yang pertama nanti Pak Guru akan memberikan masalah. Yang kedua anak-anak nanti akan belajar kelompok. Yang ketiga nanti anak-anak akan melakukan praktek ya atau percobaan. Baru yang berikutnya nanti anak-anak akan berdiskusi, setelah itu akan mempresentasikan. Dan terakhir nanti Pak Guru akan evaluasi atau memberikan soal tes ya untuk mengukur kemampuan anak-anak. Baik. Yang ada di depan ini. Sudah lihat? Sudah. Perhatikan gambar yang ada di depan ini. Amati aktivitas ya. Gambar apa yang kalian lihat ini anak-anak? Ibu yang sedang mengukur suhu panas. Bagaimana? Ibu yang mengukur suhu panas anak dengan tangan. Ibu yang mengukur Suhu panas anak dengan tangan. Iya, benar sekali. Ada yang lain? Ada yang lain terdapatnya gambar apa ini? Ibu sedang mengukur Suhu panas anak ya. Sekarang pertanyaan berikutnya.
tujuannya ibu menempelkan telapak tangan di kening kita? Apa tujuannya? Ayo. Ayo. Rasakan suhu. Ayo, angkat tangan. Buat suaranya. Rasakan suhu panas dengan anak. Untuk merasakan suhu anaknya, begitu ya? Ya. Oh, benar sekali ya. Betul. Ada yang lain? Ada yang lain? Untuk mengetahui suhu panas ya anaknya ya. Apakah anak ini demam atau tidak? Ya, itu tujuan daripada ibu menempelkan telapak tangan di kening kita kan? Iya, betul ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah yang dilakukan ibu itu sudah tepat untuk mengukur suhu? Belum tepat. Belum tepat? Oke. Ulangi, kenapa kira-kira? Karena ibu tidak bisa mengetahui nilai suhu. Benar sekali ya. Tepuk tangan. Karena ibu tidak mengetahui berapa nilai suhunya, ya toh? Karena tangan kita ini kan baik. Mungkin saat anak-anak sakit, pernah sakit kan? Ya, ibu menempelkan tangannya di kening kita, ya kan? Kalau anak-anak mungkin ya ibu yang masih menempelkan, tapi kalau Pak Guru tempelkan sendiri. Ya. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui apakah anak ini demam atau tidak, ya. Apakah anak ini panas atau tidak, itu tujuannya. Apa yang dilakukan ibu itu belum tepat, tepat karena apa? Karena tidak dapat menunjukkan nilai suhunya baik. Kira-kira dari ini, coba anak-anak tulis di buku dulu apa yang menjadi rumusan masalahnya. Ya, coba pikir-pikir dulu, ya hubungkan ya tangan dibuat untuk ditempelkan di kening kita untuk mengukur suhu, ya. Anak-anak bilang tadi bahwa apakah yang dilakukan ibu itu sudah tepat? Anak-anak jawab tidak tepat. Coba rumusan masalahnya kira-kira apa? Hubungkan. Ada yang bisa angkat tangan? Yo, silakan. Apakah tangan dapat mengukur suhu dengan tepat? Apakah tangan dapat mengukur suhu dengan tepat? Iya, sudah mulai mendekati. Ada yang lain? Baik. Kira-kira rumusan masalah kita itu ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah indera peraba atau telapak tangan dapat mengukur suhu dengan akurat? Dan bagaimana cara melakukan mengukur suhu dengan tepat? Inilah yang menjadi rumusan masalah. Inilah nanti yang akan kita pecahkan. Apakah tangan itu bisa kita gunakan mengukur suhu? Tadi kita katakan tidak. Baik, nanti kita akan buktikan. Lalu bagaimana cara mengukur suhu yang tepat? Nah, ini akan kita buktikan melalui percobaan. Jadi kita akan melakukan percobaan sederhana. Kita akan buktikan apakah tangan ini bisa mengukur suhu. Kalau tidak bisa, apa yang kita gunakan untuk mengukur suhu? Ya, apa? Iya, termometer. Baik. Untuk supaya lebih lanjut, supaya anak-anak bisa memahami, kita akan bagi kelompok. Seperti minggu-minggu sebelumnya. Kelompok 1 ini ya. Oke? Kelompok 1 mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kelompok 1. Kelompok 2 yang ini. Kursi yang ini dengan ini ya. Kelompok 2. Kelompok 3 yang ini. 6 orang ya. Oke, bisa? Oke, sekarang kita bentuk kelompok ya. Duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo. Sudah duduk semua dalam kelompoknya?
Sudah? Oke, sekarang Pak Guru akan bagi bahan ajar, ya. Ini bahan ajar bisa dibaca, harus dibaca. Satu kelompok dua bahan ajar, baru ada LKPD. Ini di sini yang akan dikerjakan. Coba lihat. Baru satu kelompok ada dapat termometer, ya. Semua sudah dapat? Semua sudah dapat? Oke. Sekarang kita isi airnya. Ya, nanti kita akan lihat bentuknya. Kan enggak ada. Ini air panas. Jangan dulu nanti tangan dulu. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di depan. Di mejanya masing-masing sudah ada air panas. Air panas, ada air keran atau air yang biasa. Baru ada air es. Sudah ada semua ya? Oke. Sekarang baca LKPD-nya. Buka LKPD. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Sudah buka semua? Lembar kerja peserta didik sudah buka? Sudah buka semua? Lembar kerja peserta didik. Yang ini lihat. Lembar kerja peserta didik. Ayo buka. Sudah buka? LKPD. Buka lembar LKPD-nya. Siapkan alat dan bahan, sudah ada kan? Sudah ada. Sudah ada air panas? Sudah ada air dingin? Sudah ada air es? Oke, semua. Sudah ada termometer? Sudah, baik ya. Perhatikan cara kerjanya. Nanti dua orang mencelup dua orang. Ya, jadi di sini nanti ditulis namanya ya. Ditulis namanya di sini sudah. Ditulis namanya siapa nanti celupkan tangannya. Ke tangan kanan nanti ke air hangat, tangan kiri ke air es. Rasakan. Setelah itu angkat kedua tangan, masukkan ke air biasa. Ya, bisa? Oke, ayo lakukan. Baru kanan. Yuk, pegang ini, LS. Yuk, rasakan apa yang kamu rasakan. Bisa? Oke, tulis pada LKPD-nya. Yuk, tulis. Tangan kananmu apa yang kamu rasakan. Ayo, lagi. Satu di sini. Ayo pegang di sini. Kasih di situ.
Langsung catat satu orang. Lihat di sini. Ya. Yo, catat. Air panas dia berapa? Air panas. Yang ditulis dia bukan sasa, dia rasa seorang aja. Ya. Sekarang masukkan kedua-duanya di sini. Ekstra. Coba yang mana? Sama kan? Sama? Sama tuh? Sama. Tulis hasilnya. 30 ya? 29. Pegang pakai ini. Lihat baru tulis. Lihat baru tulis. Oke. Oke, sudah. Sama kan? Iya. RS tadi berapa? 5. Presentasikan hasilnya ya. Bisa dua cara, dibaca langsung di meja atau maju ke depan. Maunya bagaimana? Dibaca di meja. Oke, baik ya. Coba kelompok
satu yang membacakan hasilnya terlebih dahulu. Ayo, silakan. Yang lain dengarkan ya. Terjadi karena adanya perpindahan suhu. Juga benda yang sama tekanan yang dirasakan berbeda antara tangan kanan dan tangan kiri. Apakah indera perasaanmu dapat diandaikan sebagai komponen benda? Tidak, karena tidak menunjukkan hasil yang berbeda. Pas menggunakan alat ukur apa yang tepat untuk mengukur suhu? Termometer. 5. Dari hasil penyelidikan dari studi yang kalian lakukan, apa pengertian suhu adalah ukuran derajat panas suatu zat? 6. Telah menulis angka yang didapat dengan menggunakan termometer. Terus diskusi apa yang melihat mengukur suhu dengan akurat? Menggunakan termometer dalam untuk mengetahui secara akurat suhu ketika seseorang lagi demam, sehingga kita dapat melakukan tindakan lanjut, memberikan obat atau membawa ke puskesmas. Berdasarkan studi literasi, apakah mengukur suhu hanya dapat diukur dengan termometer dengan skala suhu? Adakah termometer lain yang memiliki skala berbeda? Jika dia sebutkan dengan termometer skala Celsius, Fahrenheit, diameter, Kelvin. Kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disebutkan bahwa indera perasaangan tidak dapat digunakan sebagai pengukur suhu yang akurat karena menghasilkan ukuran dari suhu berbeda serta tidak memiliki satuan skala. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara akurat berbeda karena menghasilkan ukuran yang sama dan mempunyai ukuran yang sama. Ukuran suhu yang ada 4 skala suhu Celsius, Fahrenheit, diameter, dan Kelvin. Empat alat ukur dapat digunakan untuk mengetahui secara akurat suhu sehingga kita dapat melakukan tindakan lanjut, memberikan obat atau membawa ke puskesmas. Oke, baik, kita berikan aplaus. Memaparkan hasil. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan masukan kritik dari ke kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan kelompok 3. Silakan. Perbedaannya adalah saat kita pindahkan tangan air bebas karena adanya perpindahan suhu. Perpindahan suhu ya. Jadi saat anak tadi memindahkan tangan kanan dari air hangat, air tangan kiri dari air es ke air biasa, maka akan terjadi perubahan yang kita rasakan toh. Yang tadinya hangat ketika kita pindahkan ke air keran akan menjadi terasa dingin. Yang tadinya dingin kita pindahkan ke air keran akan terasa hangat. Ini karena adanya perpindahan suhu. Baik. Oke, kita berikan sekali lagi aplaus untuk kelompok 1, 2, dan 3. Baik. Oke, baik anak-anak, selanjutnya daripada pemecahan masalah yang kita sudah lakukan. Tadi ibu mengukur suhu anak dengan menggunakan telapak tangan.
tangan. Tindakan ini yang dilakukan ibu ini merupakan apa? Tidak tepat atau tidak akurat. Karena apa? Karena tangan. Iya betul, karena tangan tidak mengetahui berapa nilai suhunya. Tetapi yang dilakukan ibu ini kita bisa lakukan sebagai apa? Deteksi awal. Jadi kita bisa melakukan sebagai deteksi awal kan? Anak ini panas. Jadi kalau kita sudah tahu dia panas, supaya kita tahu pastinya berapa panasnya, maka kita mengukur dengan apa? Dengan termometer. Baik. Oke. Kalau indera perasa atau tangan tidak dapat digunakan sebagai pengukur suhu, bisa diingatkan tidak? Pada pembelajaran kita hari ini. Baik, nanti anak-anak isi yang kosong-kosong ini dengan bahasanya sendiri ya. Bapak bantu nanti. Coba perhatikan. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa indera perasa atau tangan bagaimana? Indera perasa atau tangan itu bagaimana? Tidak dapat digunakan sebagai pengukur suhu yang akurat. Tidak dapat digunakan sebagai pengukur suhu yang akurat. Betul ya? Karena apa? Menghasilkan ukuran yang berbeda serta tidak memiliki satuan skala. Menghasilkan ukuran yang berbeda dan tidak menghasilkan skala. Baik, alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu yang akurat adalah apa? Apa? Alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu secara akurat apa? Termometer ya. Termometer. Karena Menghasilkan ukuran yang sama dan mempunyai besaran skala sebagai unjuk ukuran suhu yang akurat. ya, karena menghasilkan skala ya, sehingga dapat menunjukkan hasil yang akurat. Ada yang empat skala apa saja? Ayo. Baru Fahrenheit, baru Reaumur, baru terakhir Kelvin. Oke baik, anak-anak, dengan demikian sampai di sini ya, kita sudah menyimpulkan. Sekarang apa yang sudah kalian dapat hari ini? Apa yang sudah kita pelajari? Ayo, angkat tangan satu-satu. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya apa? Ya betul sekali, suhu. Apa lagi? Apa lagi? Ya. Apa itu alat ukur suhu? Iya betul sekali. Baik. Bapak Guru ulangi, apa yang sudah kalian dapat hari ini? Ayo. Apa? Iya, tahu tentang apa? Suhu. Baru apa lagi? Alat untuk mengukur suhu apa? Baru apa lagi? Tangan? Ayo. Tapi bisakah tidak tangan digunakan sebagai alat ukur yang akurat? Tidak bisa. Baik. Oke anak-anak, sekarang tiba waktunya kita dievaluasi ya. Pak Guru akan bagi soal ya. Soal silakan kerja sendiri-sendiri ya. Tetap di dalam kelompok.
tugas, jadi tolong dikerjakan. Ada tugas di dalam bahan ajar. Tolong nanti dikerjakan di rumah ya. Baik, minggu depan, perhatikan ke depan. Minggu depan kita akan belajar tentang konversi suhu. Jadi tolong dipelajari di rumah. Minggu depan kita belajar tentang konversi suhu. Ya, tolong belajar di rumah. Baik, pelajaran kita sampai hari ini sampai di sini. Jadi anak-anak, sebelum kita keluar dari dalam ruangan, seperti tadi awal kita awali dengan doa dan akan kita tutup juga dengan doa. Ayo pimpin kita dalam doa untuk penutupan pelajaran kita hari ini. Silakan. Terima kasih ya anak-anak. Baik anak-anak, demikianlah pertemuan kita dalam minggu ini. Nanti minggu depan kita lagi berjumpa dengan materi apa tadi? Materi IPA konversi. Ya, tetap semangat. Ya siap.